Ya, Ubaidillah itu hidup menurut Balu ya, catatan yang belum jelas itu, yaitu dia wafat 383 Hijriah. Nah, wafat 383 Hijriah, pada waktu itu betul menurut Dr. Basyari bahwa ketika itu kitab-kitab, baik kitab secara ilmu pengetahuan lainnya maupun kitab sejarah dan kitab nasab sendiri, itu sudah sangat kuat. Itu di abad 4 itu ada kitab misalnya As-Siri Silsilatil Alawiyah, di abad 5 ada Al-Majdi Tahdhibul Ansab, kemudian Muntaqilatul Qadiyah, ada kitab Tabaqat Fuqaha il Yaman, ada kitab di situ di Yaman sendiri itu ada kitab Musallam Al-Lahaji, kemudian abad kelima itu. Kemudian ada kitab Torfatul Ashab, semuanya dibangun dan ditulis di abad-abad di mana dikatakan Ubaid anaknya Alwi, kemudian anaknya lagi Muhammad, kemudian anaknya Alwi, itu diasumsikan oleh Ba'alawi dan ditulis sejarahnya sebagai orang-orang besar. Tapi ketika dikonfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di Yaman, itu tidak ada. Bagaimana orang besar yang dikatakan mujtahid mutlak seperti Ubaidillah Alwi, muhaddis luar biasa katanya dalam Salim bin Jindan, tetapi di dalam kitab-kitab yang ada ditulis pada masa itu di dalam Yaman sendiri itu tidak terkonfirmasi, apalagi di luar Yaman kalau memang diasumsikan mereka ada di Yaman. Tetapi karena memang menurut penelusuran saya, orang-orang ini memang tidak ada, Ubaid ini memang tidak ada, Ahmad bin Isa tidak pernah ke Yaman, itu yang menjadikan bahwa mereka itu tidak disebutkan. Jadi mereka tidak disebutkan karena memang orangnya tidak ada di Yaman. Kenapa Ahmad bin Isa sama sekali itu kitab-kitab yang terbentang dari abad ketiga, bahkan di Yaman itu pusat ilmu pengetahuan sejak masa-masa Islam, di mana para ilmuwan-ilmuwan hadis itu dari Ba'alwi asli nih, itu di abad ketiga itu sudah melahirkan para ahli-ahli hadis sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Al-Iqlil. Kemudian pada abad-abad selanjutnya para sahabat juga banyak yang hadir di Yaman mengajarkan Islam, bahkan pula Ibnu Hajar juga pernah ke Yaman dulu itu. Tetapi nama-nama Ba'alawi ini tidak ada leluhurnya. Leluhur Ba'alawi sebelum abad ke-9 Hijriah itu tidak ada sama sekali. Kenapa tidak ada? Karena memang mereka tidak ada di Yaman. Mereka tidak ada di Yaman, maka oleh karena itulah mereka tidak disebutkan. Dari mana mereka? Ya kita belum menelusuri secara secara detail. Ini asli ya, asli para habaib itu luhurnya dari mana mereka. Kita baru berasumsi mereka dari India. Kalau menurut saya, ini luhur asli para habaib ini saya asumsikan masih dalam tahap asumsi ini dari India pindah ke Mirbat, kemudian pindah ke Tarim ya. Kalau Ahmad bin Isa yang asli itu dia ada di Madinah, kemudian keturunannya, cucunya itu pindah ke Qum di Iran, pindah ke Asfihan, pindah ke Samira, pindah ke Basrah, pindah ke Baghdad. Tidak ada yang pindah ke Yaman sama sekali. Keluarga-keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdeteksi pindah ke Yaman itu adalah dari keluarga Ar-Rassi, dari keluarga keturunan Imam Al-Hadi dan lain sebagainya. Tidak ada dari keturunan Ali Al-Uraidi yang pindah ke Yaman. Tidak ada itu. Ali Al-Uraidi itu seorang Syiah Imamiyah. Ditulis di dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab-kitab nasab seorang Syiah Imamiyah. Sedangkan di Yaman itu Syiahnya Syiah Zaidiyah. Masa iya seorang Syiah Imamiyah kemudian dia pindah ke Son'a misalnya yang Syiah Zaidiyah? Tentu dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang secara politik menguntungkan.
Walaupun memang bisa juga diterima karena masih Syiah. Tapi yang aneh itu dia pindahnya ke Hadramaut. Yang di sana adalah suku Ibadiyah Khawarij yang sangat membenci keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini bunuh diri nih kalau keturunan Nabi pada waktu itu pindah ke Hadramaut, pindah ke Tarim yang dikuasai pada waktu itu 317 itu oleh orang-orang Khawarij, oleh orang-orang Ibadiyah. Ini adalah sungguh sangat di luar nurul secara logika antropologis itu ya. Ini secara antropologi. Kemudian begini lagi Kang Mas, secara ilmu antropologi, secara ilmu sejarah, perpindahan ideologi sebuah keluarga dari ayah ke anak itu pasti ada hal yang sangat luar biasa. Dari misalnya ayahnya kan Syiah tuh, Ali Al-Uraidi, kemudian punya anak Muhammad An-Naqib juga dia Syiah, kemudian Isa juga Syiah, Ahmad bin Isa juga terkonfirmasi oleh kitab Al-Ghaibah sebagai orang Syiah. Lalu tiba-tiba Ubaid jadi mujtahid mutlak, tetapi dia mengikuti katanya Imam Syafi'i, walaupun dia telah tarafnya mujtahid mutlak, tapi dia ikut Imam Syafi'i. Ini harus ada sebuah kejadian besar yang bisa membuat mereka dari Syiah itu berpindah kepada Sunni. Ini sangat tidak masuk akal. Seorang yang ayahnya adalah seorang tokoh daripada Syiah Imamiyah, tiba-tiba Ubaidnya ini menjadi tokoh Syafi'i. Dan di Yaman itu belum terdeteksi ada madzhab Syafi'i di sana pada abad-abad itu. Karena nanti di Mirbat misalnya madzhab Syafi'i dibawa oleh Imam Al-Qala'i di abad ke-6 ke-7. Kemudian dikembangkan secara masif oleh murid-muridnya Imam Al-Qala'i. Dia hidup dengan titi mangsa yang sama dengan Shahib Mirbat yang menjadi leluhurnya Ba'alawi juga, katanya ada di Mirbat itu bersama Imam Al-Qala'i. Tetapi sungguh sayang, Imam Qala'i bersama muridnya dicatat semua oleh orang-orang sejarawan, tetapi Shahib Mirbat yang dikatakan juga seorang ulama besar, sama sekali ketika itu tidak ada yang mencatat namanya. Katanya dia hidup bersama-sama Imam Al-Qala'i, bertemu dengan Imam Al-Qala'i, Imam Qala'i dan murid-muridnya dicatat, tapi sosok Muhammad Shahib Mirbat ini sama sekali tidak dicatat. Pertanyaan kenapa dia tidak dicatat? Tentu jawabannya karena memang dia tidak ada di Mirbat waktu itu. Oh ya, ini closing statement aja ya karena sudah 1 jam lebih. Baik. Ya, jadi Pak Dr. Soleh, Kang Yusuf Mas, bahwa kita seperti yang dikatakan oleh Dr. Soleh Basari ini adalah paradigma di dalam bagaimana kita menyusun sebuah tesis ya. Jadi tesis itu jangan dipahami hanya seperti orang awam, katanya tesis S2 itu. Ya belum pernah baca ilmu filsafat begitu. Jadi kita kadang ketawa, kita ngomong tesis katanya siapa pembimbingnya, siapa penguji. Kalau orang yang suka baca filsafat ya Hegel itu tidak pernah akan ada pertanyaan itu. Ya tesis itu adalah kesimpulan yang bisa saja nanti dibantah. Seperti bumi yang datar dipahami pada masa lalu, tesis itu bumi datar, kemudian datang antitesis yang menyatakan bumi itu bulat. Dan sampai saat ini tesis bumi bulat itu tidak ada yang bisa untuk membongkarnya. Dulu Ba'alawi dikenal tesis bahwa mereka cucu Nabi. Sekarang datang antitesis yang sudah menjadi tesis bahwa Ba'alawi tidak terkonfirmasi secara ilmu nasab, ilmu sejarah, DNA sebagai keturunan Nabi. Nah, saya kira ini biasa-biasa saja, tidak perlu untuk disikapi dengan hal-hal yang arogan. Kita pula di dalam mengungkapkannya sebisa mungkin tidak dengan arogan, dan yang menyikapinya juga tidak perlu dengan arogan, biasa-biasa saja sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang
Kenapa itu sedikit ada persinggungan di bawah? Karena tesis ini berkaitan pula dengan yang selama ini mereka rasakan dari akses-akses orang yang mengaku keturunan Nabi. Sebenarnya kalau akses itu tidak ada, ini tidak akan ada sama sekali nggak bakal ada gejolak. Tapi karena dari dulu ada ekses dari pengakuan nasab itu yang berkaitan dari sisi-sisi itu teologis, sosiologis. Nah, kemudian ada kesadaran dari sebagian orang, kemudian ada emosi setelah sadar, oh ternyata selama ini gitu kan ada seperti itu. Kemudian dari yang merasa dirugikan, masa iya selama ini kita biasa-biasa saja diterima orang sebagai cucu Nabi, kok tiba-tiba dimentahkan oleh orang yang hasut, iri dan dengki, ya kan, yang tidak mencintai cucu Nabi segala macam. Sebenarnya itu wajar-wajar saja. Jadi makanya saya sering mengatakan kepada Laskar Sabilillah di grup-grup kita, jangan kita terpancing, jangan kita seperti mereka gampang marah. Kita harus menyadari bahwa mereka selama ini yang diyakini oleh mereka adalah cucu Nabi. Kemudian tiba-tiba saja itu berubah. Itu dalam ilmu psikologi ada masa starem endreng lah kalau anak-anak muda itu ya masa di mana harus ada adaptasi di sana secara psikologi yang kita harus menyadari itu. Makanya saya tidak pernah marah ketika itu ada caci maki terhadap saya, itu saya tidak marah. Wong kira-kira saya pun kalau di posisi mereka itu marahnya mungkin lebih saya daripada mereka itu. Kalau misalnya saya dari dulu gitu di posisi mereka. Tapi karena memang kita itu berusaha menyadari, ada ungkapan indama la yanfa'u al-atab at-tajahulu roha. Ketika marah itu tidaklah bermanfaat, maka mengabaikan itu adalah sebuah kelegaan. Jadi kita harus pura-pura tajahul terhadap segala macam framing, segala macam ancaman, segala macam karena apa? Kalau nanti suatu titik mereka menyadari, para habiblah yang akan berterima kasih kepada saya. Dan saya meyakini itu, para habib Ba'lawi ini akan berterima kasih pada saya. Kalaulah tidak di dunia, maka mereka akan mencari saya di dalam surga. Berterima kasih karena dirimu, anak-anakku, kemudian tidak lagi membanggakan nasab. Karena dirimulah kemudian anak-anakku tidak mendapat penghormatan dari masyarakat sehingga mereka mau menuntut ilmu, mereka mau bekerja keras, mereka mau menggapai cita-cita. Sebelum itu jarang sekali dari anak-anak mereka yang mau mesantren misalnya. Tapi setelah ini saya yakinnya bahwa dari mereka, anak-anak mereka itu akan menuntut ilmu seluas-luasnya, akan menggapai cita-cita setinggi-tingginya, akan mencari keberkahan hidup maisha. Akhlak mereka pun saya yakinnya akan lebih baik dari hari ini dan hari-hari kemarin. Maka apapun yang mereka framing yang mereka berikan dari cacian-cacian pada saya terima karena saya yakin mereka akan berterima kasih nanti kepada saya dan semuanya termasuk pada Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Basari Soleh Basari, Direktur Eksekutif IIS, dan juga kepada Suka TV yang selalu hadir untuk memberi pencerahan. Terima kasih. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.